Berawal dari kisah serem pertama gue di rumah kontrakan keluarga gue dulu di Jawa. Emang modelnya nggak kayak rumah zaman Belanda, tapi ya gitu, dari auranya aja udah beda coy. Surem-surem gak jelas. Bahkan kalau sinar matahari lagi terik, cahaya matahari yang masuk aja nggak kelihatan terangnya, dan masih berasa suremnya. Ceritanya, rumah kontrakan gue ini dibagi jadi dua bagian, bagian depan dan belakang. Bagian depan rumah gue itu isinya 2 kamar, ruang TV sama ruang tamu. Sedangkan bagian belakang itu isinya ada 2 gudang, yang bentuknya emang cuma disekat, nggak kayak ruangan gitu. Katanya sih sama si pemilik dulu itu buat naruh bisnis kerupuknya dia. Kamar mandi kita itu juga nyempil dekat sama gudang itu coy. Singkat cerita, dari awal pindahan di sini, gue dan hal serem banyak banget yang terjadi cuy. Tiap mau maghrib sampai malam, habis isya, selalu ada gagak yang mampir di atap kontrakan gue cuy. Nggak cuma mampir, tapi juga rame banget. Pernah waktu itu, yang paling serem pas ada dukun di desa gue meninggal. Tahu-taunya ada gagak gede banget di atap rumah dan bersuara kenceng banget. Bukan cuma itu, adek gue yang nomor 1 yang emang dianya bisa lihat yang kasat mata gitu, dia tiba-tiba rewel, nangis mulu sampai jam 2 pagi cuy. Lanjut ke gangguan lainnya coy. Nyokap gue itu emang yang paling sering diganggu di antara kami sekeluarga cuy. Nah, jadilah pas pindah ke kontrakan ini, awalnya gangguan-gangguan kecil mulai muncul. Seperti kompor yang nyala buat masak, tiba-tiba mati sendiri. Terus mainan adek gue yang tiba-tiba nyala sendiri, suara orang berjalan. Dan yang paling serem adalah ketika nyokap gue waktu itu Nina bobokin, adek gue terus tiba-tiba lihat kaki gitu, yang seolah-olah ada orang duduk di ranjang. Nah, pas dilihat lagi keberadaan kaki itu, udah tiba-tiba hilang gak jelas. Ini yang paling ngeselin coy. Jadi dulu gue emang sering banget tuh tidur depan TV. Karena di kamar gue nggak ada TV juga sih. Tiap malam, kira-kira jam 1 menuju setengah 2, itu selalu ada suara orang berjalan di teras depan gue. Berhubung ruang TV itu cuma dibatasin 1 tembok sama teras, jadi kedengeran banget itu suara orang berjalan. Pernah satu hari gue iseng nengok ke teras depan, pengen lihat siapa yang iseng banget jalan di teras orang malam-malam gini. Tapi pas gue lihat tuh, suara itu hilang. Tapi pas gue balik lagi buat tidur, suaranya balik lagi. Sumpah gue merinding waktu itu. Langsung cari kain buat nutupin muka gue dan tidur deh. Terus ada juga suara orang menyapu, itu datangnya dari tetangga sebelah. Pernah waktu itu tetangga protes ke nyokap karena dikira nyokap tiap malam selalu nyapuin teras samping. Yang diprotes bukan karena menjaga kebersihannya sih, tapi suara berisik dari sapunya itu yang bikin risih. Diprotesin kayak gitu, nyokap gue bingung. Soalnya, dia nggak pernah nyapu teras malam-malam. Boro-boro mau nyapu. Orang tiap pagi nyokap kerja, dan malamnya harus ngurus adek gue yang masih bayi. Dan jadilah ini masih jadi misteri. Siapa yang malam-malam nyapu halaman samping gue? Ada yang bilang kalau yang nyapu itu wujudnya kayak mbah bungkuk gitu, pakai baju zaman dulu, ala-ala Jawa kuno gitu sih. Cuman gak pernah kelihatan mukanya kayak gimana. Kalau ini gue yang ngalamin sendiri cuy. Waktu itu pas siang-siang, dan kebetulan gue lagi sendirian di rumah. Gue denger suara anak kecil lari duaan, sama ketawa dong di dapur dan di gudang. Karena penasaran, gue sempet nengok tuh ke dapur. Nengoknya dari kejauhan sih, dan bener dong, ada 4 anak kecil gitu, lari-larian di tengah dapur. Anjir, masih inget, gue rasa merindingnya kayak gimana. Bahkan pas nulis ini aja gue masih merinding cuy. Gue langsung diem, nggak gerak dan nggak teriak. Diem aja gitu sampai gue akhirnya sadar, dan tanpa apapun, gue langsung cabut lari sekenceng-kencengnya. Di situ gue masih inget banget cekikikannya mereka, yang justru semakin kenceng begitu gue lari. Pernah juga suatu ketika, ada pocong di kamar mandi. Jadi cerita ini bermula ketika salah satu tetangga gue, ada yang mampir nebeng kamar mandi gitu. Dan pas dia mau masuk, dia lihat ada pocong. Jumlahnya ada 2 cuy. Tetangga gue langsung pingsan waktu itu, dan pas bangun, dia nggak bisa ngomong lancar, semacam trauma gitu.
Dan bener, ternyata ada cerita di balik semua kemistisan ini. Jadi, lahan sebelum rumah itu dibangun, ternyata emang sempat dijadiin tempat semedi dukun desa gue. Bahkan dulu ada batu gede banget, dan di sana ada jin yang suka ganggu warga yang mau sholat di musola deket situ. Bukan cuma itu, ada juga pohon sawo yang konon katanya ada genderuwo yang singgah dan netep di pohon itu. Oh ya, sekedar info aja ya cuy, sampai saat ini gue dan keluarga belum nemuin solusi untuk masalah ini. Pernah sih ngundang orang pinter gitu, tapi kayaknya terlalu pinter deh. Bingung gue mau jelasinnya. Yang jelas, bukannya hilang atau gimana gitu, tapi malah tambah suram aja tuh rumah gue anjir. Dia malah cerita yang tambah bikin gue dan keluarga makin takut tinggal di rumah. Buset dah, harusnya nenangin gitu atau apalah. Tapi malah cerita yang serem-serem gitu. Kocak bener nih orang. Jadi kapok kalau ada yang nyaranin manggil orang pinter gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu coy, pengalaman mistis gue selama tinggal di Jawa. Yang jelas, ini pengalaman luar biasa yang pernah gue dan keluarga gue alami. Terima kasih cuy, sudah mau dengerin cerita gue. Kalau ada saran atau apa, bisalah tulis di kolom komentar. Tutorial kayak apa gitu biar bisa ngusir tuh setan-setan di kontrakan gue. Terima kasih. Cerita ini gue dapat dari Kaskus ya cuy. Gue edit dikit lah. Bantu like, subscribe, dan komentar ya cuy. Terima kasih banyak atas supportnya.